Kita mau lanjut lagi nih, ada pertanyaan ice breaking nih buat kita semua biar nggak terlalu tegang nih ya. Dari Instagram dari @wulan2997. Bagaimana caranya menasihati suami yang terlalu fokus dengan hobinya tanpa menyinggung beliau? Ngurusin ikan terus, setiap hari beli ikan terus. Sekarang malah nambah beli burung. Nah ini gimana nih? Dijawab singkat aja dari Udah Ustazah kayak Syifa. taman safari ya. Iya makanya, Kayak ini ragu. kan lagi ngetren ikan cupang. Saya juga beli ikan cupang, cuma satu doang belum nambah-nambah Berarti lagi. ini lagi hobi juga. Ya begitu deh katanya gitu. Istri Hah? Rido. Istri Ridho Ridho ya. alhamdulillah. Gak Ridho Roma juga, tapi maksudnya Ridho lah ya. Nah Ya. modelnya bagaimana kalau lagi hobi itu laki biasanya gimana modelnya Mas? Ya begitu, senang pengen beli, tapi kan harus ada remnya dari Iya, istri. Ini ikan cupang belum kelar mau nambah Coba burung coba nih kan. gimana Mas Fadli izin coba sama Mbak Rani gimana? Eh, Cara izin coba Aku gimana? mau beli ikan ya, ikan Apaan apa? sih beli ikan mulu? Beli ikan itu bagus banget, itu kalau di rumah tuh ikan cupang tuh enak banget, sedap dipandang. Ditaruh di mana ikannya coba? Ini Gak udah ada penuh. tempat lagi di rumah udah. Di mana ya? Kalau gitu beli burung deh kalau nggak ada ikan. Kalau ikan nggak boleh, burung ditaruh luar. Boleh nggak? Boleh nggak? Aduh. Boleh aduh, nggak? Gimana ya? Ini juga burung makan tempat masalahnya. Dono di Itu nggak mana? apa-apa, kita taruh di kebun-kebun orang, Aduh burung enggak yang deh, penting enggak deh. rame. Tahu sendiri dia kalau buang air di mana-mana kan, siapa Ya yang mau Allah. bersihin? Jangan buang Pasti air. istri lagi nanti ujung-ujungnya kan? Ya Allah, nambah istri lagi, curigaan aja. Bukan, maksudnya istri yang bersihin kotoran hewan-hewannya nanti. Kirain gitu nambah istri lagi enggak ya. Tapi masih mending ya, Tapi masih untung hobinya alhamdulillah. ke ikan, Heeh. bukan hobi ke perempuan ya. Kalau hobinya ke perempuan ini yang malah gawat, nauzubillah min Itu dzalik, jadi buat gitu. yang di rumah nih, masih alhamdulillah. Contoh seperti itu kalau suami kita lagi hobi terhadap sesuatu. Betul. Jadi ibu-ibu jangan langsung ngegas dulu, marah, tapi kita cari tabayun dulu. Betul. Apa sih? Mungkin dia hobi itu karena memang dia nyari kesibukan untuk tidak melakukan maksiat. Betul, bikin betah di rumah daripada dia mandangin istri orang, mendingan dia mandangin Iya, ikan mandangin. gitu ya, bener juga ya. Nah apalagi selama hobi itu masih dalam ranah kebaikan. Ranah Dalam surah kebaikan. Al-Baqarah 195 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah kalau suami kita hobinya ngasih makan orang miskin, bersedekah hobinya ngebantu orang, beli ikan, ikannya udah besar dibagi-bagiin sama orang itu kan termasuk hobi yang bagus kan, Ikan kebaikan. cupang bisa digoreng kecil, Oh nggak bisa nggak ya? ada dagingnya. Udah duduk lagi Ustazah deh kalau gitu ya. Nggak apa-apa, biar jangan tegang ya Bu ya. Tapi intinya adalah masih ada kebaikannya, nggak ada masalah. Kan masih makan ikan itu juga sedekah juga sama binatang ya Bu ya. Selama Ya, makasih hobi banyak. itu tidak pada hobi yang berbau maksiat atau melanggar syariat diperbolehkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjut dengan curhatan lewat via Skype. Yang di rumah udah nunggu nih pasti nih. Sekarang kita udah terhubung dengan salah satu jamaah yang ingin curhat di rumah ya. Langsung aja kita simak curhatannya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Mbak. Silakan curhatnya. Iya, Waalaikumsalam Ustadz, Ustazah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. Ustadz ini, saya kan dari usia Wah, ini nih. 12. Mbak agak skip Mbak. Halo. Iya. Coba ya. Coba diulang sekali lagi Mbak, lebih cepat sedikit ya Mbak ya. Iya. Agak mundur dikit Mbak dari kamera coba. Halo? Iya, langsung Mbak. Oh iya, Iya. saya menikah kan usia 22. Nggak sampai setahun tuh sudah cerai. Terus saya tuh deket sama cowok terus, PDKT, terus ada yang nanyakan. Tapi sampai sekarang usia 32 itu nggak pernah ada ini yang berjodoh gitu. Jadi sampai sekarang saya itu nggak ada. Masih jomblo? Terus juga kalau, kenapa? Jomblo lagi sekarang? Dari cerai sampai sekarang usia 32. Ya Dari usia Allah. 22. Sudah 8 tahun ya? Sudah berapa? 8 tahun 10 sekitar. tahun 10 karena tahun. menikahnya cuma beberapa bulan saja. Iya, terus Mbak? Terus saya juga ini kalau buka usaha beberapa kali kan saya buka usaha sendiri. Tapi selalu bangkrut, nggak pernah ada jalannya gitu. Oke, ya jadi ini masalahnya nih Mbak nih, jadi bukan cuma gagal hanya di dunia percintaan, tapi di dunia usaha pun gagal gitu ya Mbak ya? Nah, iya. Iya aja Mbak nih ya. ya. Kita coba tanya guru-guru kita ya, mudah-mudahan ada solusinya ya. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Udah 32 tahun nih sebenarnya udah cukup matang nih. Mungkin dari perempuan dulu, Ustazah Syifa yang jawab, silakan. Mbak, yang sering kita dengar la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan kacau hatinya, jangan gelisah, Allah bersama kita. Apalagi kalau kita orang-orang yang sabar. Nah mencari jodoh itu memang sulit.
Jadi jodoh itu tidak semudah membeli kacang goreng, tidak semudah memilih barang-barang di minimarket ataupun yang lainnya. Jodoh itu perlu pertimbangan. Bukan hanya saya kesepian nih pengen jodoh, mau nikah, enggak seperti itu. Kalau seperti itu siapapun yang ketemu dengan kita bisa menjadi jodoh kita gitu ya. Jadi yang harus Mbak lakukan adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Jadi doa ini adalah salah satu doa yang didawamkan bagi perempuan-perempuan atau seorang yang ditinggalkan oleh pasangannya, baik itu ditinggalkan dalam keadaan wafat ataupun dalam keadaan bercerai. Jadi silahkan dibaca doanya, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, sabarkan aku dalam musibah ini, beri pahala aku dalam musibah ini, wa khlufli khairam minha atau minhu kalau cowok. Jadi beri aku ganti yang lebih baik lagi. Kalau dulu pasangan aku tidak baik mungkin akhlaknya ataupun yang lainnya, minta sama Allah dikasih yang akhlaknya baik, yang solih, yang dekat kepada Allah, sayang kepada keluarga, sayang kepada diri kita, itu yang pertama. Dawamkan doanya terus. Jadi jangan pernah lelah minta di sepertiga malam. Ya, tapi jangan nikung juga di sepertiga malam. Banyak bahasa nikung di sepertiga malam ya. Jadi kita suka sama suami orang, kita doain, ya Allah saya mau tikung di sepertiga malam. Gimana istri sahnya ditinggalin balik sama saya katanya. Ini salah juga. Jadi minta jodoh, kalau bisa ya Allah jodohnya yang dia sendiri dan tidak menyakiti hati siapapun. Seperti Masya itu. Allah. Ustaz Syam ditambahkan nih, coba dari laki-laki bagaimana? Kenapa alasannya nih perempuan 32 tahun kok masih belum juga nih mendapatkan jodoh? Kalau perempuan 32 tahun belum dapat jodoh, udah pernah nikah sekali lagi, udah pernah. Udah lumayan lah ya. Kalau yang menjawab ini belum pernah sama sekali. Tuh Mbak masih bersyukur Mbak, Mbak Jadi Oba udah pernah lihatlah nikah. yang lebih parah kisahnya daripada Mbak. Jadi Iya. ya, setiap kita punya masalah tuh kita cari orang yang lebih parah kisahnya daripada kita. Tapi Masya Allah semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usaha dibilang usahanya bangkrut, ya mungkin disuruh untuk mencari usaha yang lain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan banyak pengusaha ini, tidak ada pengusaha yang satu kali usaha langsung sukses. Begitu Betul, Mas Fadli? betul banget. Usaha itu pasti Jatuh bangun. jalan pertama mentok, cari jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, jalan kelima. Pasti banyak aja jalannya gitu. Maka diminta sama Allah, bukan itu jalan, cari yang lain. Cari passion yang lain, cari passion yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita diuji supaya kita lebih tahu banyak jalan, lebih tahu banyak pengalaman. Dan insya Allah itu akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jadi jangan putus asa, jangan pernah putus asa. Sedih boleh, putus asa nggak boleh. Oke, ini buat makanya mbaknya nih jangan kemana-mana dulu ya. Buat jamaah yang ada di Gitu. rumah juga jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan berdoa bersama nih. Oh, Ya, sama yang mbaknya juga. Yang di telepon ini jangan dimatiin. Oh, Nanti gitu. kita mbak ajak berdoa juga. Bareng-bareng ya, Mudah-mudahan ini kan bersama ya. kalau dari Iya. awal sampai sekarang ini kan banyak banget permasalahan-permasalahan yang masuk ya. Pokoknya nanti kita berdoa bersama agar semua permasalahan yang kita hadapi barusan buat ibu ya bapak yang curhat ya, diberikan Allah solusinya seperti apa. Amin, Jadi amin, jangan ya pindah-pindah Allah. channel nih, tetap Iya. di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.